Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1681. Segel Nirwana. Ye Yuan meraung. Segel Nirwana melaju seperti angin, melaju dengan cepat menuju Xiang Yunfei di Cakrawala. Di bawah pandangan semua orang, segel hitam besar ini merobek langit dan mendarat di Xiang Yunfei. Segel Nirwana tiba terlebih dahulu meski diluncurkan belakangan, menyerang Xiang Yunfei dengan kuat, langsung meledakkannya hingga menjadi abu. Saat itu, ketika Ye Yuan masih berada di alam dewa asal, dia juga bisa menggunakan segel Nirwana untuk membunuh penguasa ilahi lapis kedua Jinglu. Sekarang setelah dia menerobos ke alam pusaran ilahi, kekuatan gerakan ini sudah tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Jika Xiang Yunfei tidak menggunakan seni pelarian darah itu, dia mungkin masih bisa melawan sedikit. Tapi dia mengambil jalan menuju kehancuran dengan menggunakan gerakan itu. Kondisinya langsung turun drastis, nyaris menjadi sasaran hidup. Ye Yuan telah menyaksikan gerakannya sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak menjaga gerakannya lagi dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bos He, kelompok orang ini sudah lama tercengang melihatnya. Lebih dari selusin napas waktu, Ye Yuan menghabisi penguasa ilahi lapis keempat dengan bersih dan rapi. Kekuatan semacam ini membuat orang putus asa. Monster macam apa yang diprovokasi oleh Xiang Yunfei ini? Bos He diliputi teror. Dia telah menjelajahi ibu kota Riverlook tanpa hambatan selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu lawan yang menakutkan seperti itu sebelumnya. Nyalinya tidak bisa dikatakan tidak besar. Berani bertindak melawan pusat kekuatan Dewa Surga lapis ketujuh dan bahkan berhasil membunuh pihak lain. Bagi yang lain, dia adalah eksistensi seperti mimpi buruk. Namun hari ini, dia akhirnya menemui mimpi buruknya. Membunuh Xiang Yunfei dengan satu gerakan, Ye Yuan melihat ke bawah dari atas, menatap Bos He dengan tangan di belakang punggungnya, seperti dewa perang yang turun. Seluruh tubuh Bos He bergetar, dia tidak berani menatap Ye Yuan sama sekali. Yang mulia, saya salah. Aku mohon, jangan bunuh aku. Bos, dia orang seperti ini selalu suka bersembunyi dan bersekongkol melawan orang lain. Dia sebenarnya sangat rapuh di dalam hati. Serangan Ye Yuan yang mendominasi sudah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya, memberinya gambaran tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia menyerah. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata dengan suara dingin, "Tianping, lakukan. Jangan ada yang tersisa." Dia benar-benar marah. Jika bukan karena dia menggunakan ular listrik untuk menempa tubuh fisiknya di alam kabut, dia pasti sudah menjadi zombie sekarang. Kelompok orang ini berkolusi dengan Xiang Yunfei, sekali melihat dan jelas bahwa mereka bukan orang baik. Tidak membunuh tidak cukup untuk menenangkan amarahnya. Ning Tianping juga mengalami hal yang sama. Sebelumnya, jika bukan karena auman naga yang mulia yang menghancurkan anak panah itu, dia pasti sudah mati. Kemarahannya saat ini tidak kalah dengan kemarahan Ye Yuan. Tapi kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan barusan juga membuatnya diam-diam keluh. Terlalu ganas. Menyaksikan kemarahan Ye Yuan, bagaimana mungkin Bos He masih berani bertahan? Dengan suara gemuruh yang keras, dia berbalik dan lari. Hanya saja kekuatannya bahkan lebih buruk dari Xiang Yunfei. Jadi bagaimana mungkin untuk berlari bisa semudah itu? Lebih dari 10 orang berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Ye Yuan mendengus dingin, sosoknya bergerak, melewati kehampaan dan tiba tepat di tengah kerumunan. Raungan naga bergema di seluruh langit, pusat kekuatan penguasa ilahi yang baru saja hendak melarikan diri, sosok mereka tiba-tiba berhenti. Mereka yang sedikit lebih lemah langsung hancur menjadi debu oleh suara Dewa Naga. Seluruh tubuh Bos He gemetar, matanya penuh keheranan. Baru sekarang dia tahu betapa menakutkannya auman Ye Yuan ini. Dia, pusat kekuatan penguasa ilahi lapis keempat, sebenarnya tidak mampu mengendalikan dirinya di bawah raungan ini, hampir jatuh. Sebenarnya meskipun tubuh Ye Yuan telah mencapai puncak transformasi tahap awal keempat, ia masih jauh dari tingkat penguasa ilahi lapis keempat. Hanya dengan raungan, itu benar-benar mampu membuat dia, Dewa Surga lapis keempat ini, tidak bisa bergerak. Saat ini, Ye Yuan menghentikan suara Dewa Naga. Ning Tianping langsung mengerti, dengan mengacungkan pedang panjang, dia berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan menyerbu ke arah Bos He. Ning Tianping tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Bos He, langsung membunuhnya. Orang-orang yang tersisa diguncang oleh Ye Yuan sampai mereka linglung dan bingung,
tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, barat, sama sekali. Ning Tianping, satu orang dan satu pedang, menuai secara sembarangan, hampir memusnahkan pihak lain dalam beberapa tarikan napas. Setelah melakukan ini, Ye Yuan langsung kelelahan, hampir tidak mampu berdiri kokoh dan jatuh dari langit. Pertempuran besar tadi tampak seperti angin yang menghamburkan gumpalan awan. Sebenarnya, bagi Ye Yuan, pengeluarannya juga sangat besar. Menggunakan suara Dewa Naga 2 kali berturut-turut dan menggunakan cakar naga alam semesta, ditambah dengan segel nirwana yang mengerikan, pengeluaran semacam ini sama sekali tidak dapat didukung oleh orang biasa. Lagi pula, saat ini dia baru saja menerobos ke alam pusaran ilahi. Ekspresi Ning Tianping berubah dan dia berteriak, "Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja?" Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Aku baik-baik saja, tidak perlu peduli padaku. Pergi dan kumpulkan semua cincin penyimpanan mereka." Kumpulan formasi arai ini memang sangat kuat. Bos He pasti tidak bisa mengaturnya. Harus ada bendera arai yang mendukung. Memiliki rangkaian formasi arai seperti ini juga bisa menjadi kartu-kartu trufku. Mata Ning Tianping berbinar dan dia segera bertindak sesuai dengan perintah itu. Benar saja, Ning Tianping menemukan tumpukan cincin penyimpanan di tubuh Bos He dan menemukan bendera arai di dalamnya. Ye Yuan beristirahat dan merehabilitasi kekuatannya, kulitnya juga terlihat jauh lebih baik. Dia mengambil bendera arai dan melihatnya, dan berkata sambil mengangguk, "Itu dia. Formasi arai ini memang bagus. Tidak heran Bos He bisa membunuh pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ke-7, jika lengah, bahkan Dewa Surga lapis ke-8 juga akan kesulitan untuk memblokir panah pemecah angin ini. Jika bukan karena suara Dewa Naga yang terlalu kejam, hasil akhir mereka saat ini juga tidak akan jauh berbeda dengan penguasa ilahi lapis ke-7 itu." Formasi arai ini diperoleh oleh Bos He di alam mistik di tahun-tahun awalnya. Pada saat itu sudah dianggap sebagai harta yang berharga. Benar saja, dalam 10.000 tahun ini, dia bisa dikatakan telah membantai segala sesuatu yang menghalangi jalannya dengan mengandalkan formasi arai ini. Selain itu, dia tidak menonjolkan diri dan jarang memperlihatkan tubuh aslinya di depan orang, dia sangat misterius. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya tidak kuat, wajah orang lain berubah ketika mendengar tentang dia. Melihat bendera arai dan panah pemecah angin, Ning Tianping juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Hal ini memang terlalu berbahaya. Terlebih lagi, Bos He jelas sudah familiar dengan langkah ini. Pengaturan waktunya juga telah dipahami dengan indah, tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Untungnya, Yang Mulia bereaksi sangat cepat, menghancurkan panah pemecah angin dengan suara gemuruh. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan untuk dibayangkan. "Yang Mulia, Anda sungguh luar biasa berani hari ini." Bos itu tercengang melihatnya dan tidak bisa bereaksi dengan cepat. "Sebelumnya saya bahkan berpikir bahwa dengan menerobos menjadi penguasa ilahi lapis keempat, saya bisa menjadi penjaga Yang Mulia untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi beban Yang Mulia," kata Ning Tianping sambil tersenyum pahit. Keheranan Ning Tianping di dalam hatinya tidak kalah dengan perasaan Bos He. Setelah Ye Yuan menerobos, ini juga pertama kalinya dia benar-benar melihat Ye Yuan mengambil tindakan. Ini adalah kekuatan mentah yang benar-benar asli, tanpa tipu daya sedikit pun. Kekuatan Xiang Yunfei secara alami tidak perlu dikatakan. Tapi di bawah tangan Ye Yuan, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk membalas. Yang Mulia memang masih sama anehnya seperti sebelumnya. Ketika berada di alam dewa asal, dia sudah bisa memusnahkan penguasa ilahi lapis kedua. Setelah menerobos, Ning Tianping tidak ragu sedikit pun bahwa Ye Yuan mampu mengalahkan penguasa ilahi lapis ketiga. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar mampu secara langsung memusnahkan penguasa ilahi lapis keempat. Semua tahu, jarak antara alam dewa asal dan dewa surga lapis pertama jauh dari perbedaan antara dewa surga lapisan pertama dan dewa surga lapisan keempat. Ye Yuan menepuk bahu Ning Tianping dan berkata sambil tersenyum, "Aku kebetulan mendapat keberuntungan di Gunung Bentangan Surga, jadi kekuatanku meningkat secara signifikan. Baiklah, ayo kembali ke kota Kekaisaran Elang Surgawi." Sementara itu keluarga Ning di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Beberapa dekade ini, tekanan yang diterima keluarga Ning sangat besar. Jenius nomor satu keluarga Ning, Ning Tianping, benar-benar menghilang begitu saja. Ini merupakan kerugian yang terlalu besar bagi keluarga Ning. Namun, orang-orang keluarga Ning tidak bodoh.
Ye Yuan baru saja pergi ketika Ning Tianping juga menghilang, kemungkinan besar dia pergi dan mengikuti Ye Yuan. Hanya saja, Ye Yuan mengatakan bahwa dia ingin keluar dan menjelajah, mencari peluang untuk menerobos, tidak ada yang tahu kapan peluang ini akan muncul, atau bahaya apa yang akan dia hadapi di luar. Ketidakpastiannya terlalu besar. Semua orang tahu, ketika para jenius berlatih sendirian di luar, kemungkinan kematiannya terlalu tinggi. Kota Kekaisaran Elang Surgawi, ada cukup banyak murid jenius yang meninggal di luar setiap tahunnya. Beberapa dari mereka bahkan adalah pelindung alam penguasa ilahi, bahkan para diaken. Jika Ning Tianping dan Ye Yuan meninggal di luar, itu merupakan pukulan telak bagi keluarga Ning. Seorang jenius seperti Ning Tianping tidak bisa dipersiapkan secara sembarangan. Para petinggi keluarga Ning sudah sangat membenci Ye Yuan sejak lama. Tidak apa-apa dia pergi, tapi dia benar-benar menculik keluarga Ning, bahkan seluruh junior paling luar biasa di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Selama bertahun-tahun, Ning Ziyuan jarang mengasingkan diri, mencurahkan banyak upaya untuk mendidik murid-murid mudanya. Ning Tianping dan Ye Yuan pergi, Ning Ziyuan setara dengan orang cacat, tidak bisa membantu sama sekali. Sejujurnya, Ning Ziyuan benar-benar tidak optimis Ning Tianping bisa kembali hidup-hidup. Meskipun masalah ini telah berlalu selama beberapa dekade, saat Ning Ziyuan memikirkan Ning Tianping, dia masih merasa sangat sedih. Pada hari ini, seseorang dari bawah tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa Ning Tianping telah kembali. Seluruh tubuh Ning Ziyuan bergetar, tiba-tiba bangkit, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berada. Di dalam aula utama keluarga Ning, sejumlah tetua memasang wajah tercengang, melihat pemuda yang saat ini berada di aula utama. Dalam waktu beberapa dekade yang singkat, ranah Ning Tianping benar-benar menerobos sekali lagi, secara langsung menjadi pusat kekuatan penguasa ilahi tingkat menengah. Kecepatan kultivasi seperti ini bisa dinilai menakutkan. Mungkinkah anak ini menemui keberuntungan di luar lagi? Mungkinkah dia keluar untuk berlatih? Menghilang dengan sia-sia itu hanyalah sebuah kebetulan. Memang ada kemungkinannya, pergi berkencan dengan sampah dari alam dewa asal, peluang keberuntungan apa yang bisa didapat. Tidak diseret sampai mati saja sudah cukup bagus. Para tetua klan berdiskusi dengan suara pelan, langsung memisahkan Ning Tianping dan Ye Yuan. Di antara eselon atas kota Kekaisaran Elang Surgawi, Ye Yuan sudah menjadi bahan tertawaan. Mengguncang bumi ketika berada di alam dewa asal sebelumnya. Tapi orang jenius seperti itu sebenarnya bahkan tidak bisa menerobos ke alam penguasa ilahi. Alis Ning Tianping berkerut. Dia baru saja akan lepas kendali ketika sesosok tubuh datang sambil melolong. Itu adalah Ning Ziyuan. Ning Ziyuan awalnya sangat marah. Tetapi melihat Ning Tianping benar-benar menerobos ranahnya, kemarahan di wajahnya segera menghilang. Ning Tianping juga menahan amarahnya dan membungkuk kepada Ning Ziyuan dan berkata, "Tianping memberi hormat kepada kepala keluarga." Meskipun Ning Ziyuan sudah memaafkan Ning Tianping, untuk menunjukkan prestise kepala keluarga, dia masih mendengus dingin dan berkata, Pergi tanpa pamit, di matamu apakah kamu masih menghormatiku, kepala keluarga ini?" Sebenarnya, sebelum Ning Tianping pergi, dia agak tidak senang dengan Ning Ziyuan. Masalahnya selama pertemuan para tetua, apa yang dilakukan Ning Ziyuan adalah tindakan yang kurang simpatik. Namun sejujurnya, perawatan Ning Ziyuan terhadap dirinya dilakukan tanpa pamrih apapun. Dia benar-benar tidak banyak bicara, jadi dia menggunakan metode pergi tanpa pamit. Itu juga dianggap menyatakan ketidakpuasannya. Mengenai kemarahan Ning Ziyuan, Ning Tianping menerimanya dengan tenang dan berkata dengan hormat, "Tianping tidak berani." Ning Ziyuan mendengus dingin lagi dan berkata, "Kamu sudah melakukannya, apa yang tidak berani kamu lakukan? Tapi lupakan saja, sebelumnya aku bahkan mengira kamu pergi bersama Ye Yuan dengan sia-sia, jadi aku sangat khawatir. Melihatnya sekarang, kamu mengalami menemui keberuntungan lainnya. Untuk dapat menerobos ke alam dewa ilahi tingkat menengah dalam beberapa dekade, kamu juga dianggap telah memberikan jasa bagi keluarga Ning. Anggap saja itu sebagai perubahan atas kesalahanmu mengingat pencapaianmu." Ning Tianping masih bisa menerimanya dengan pikiran terbuka pada awalnya. Tapi setelah mendengar Ning Ziyuan menyebut Ye Yuan tidak berguna, dia langsung meledak. Dia tiba-tiba berdiri, membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Di hati Tianping, saya sangat menghormati kepala keluarga, tetapi rasa hormat terhadap yang mulia mirip dengan melihat gunung yang besar. Kepala keluarga, saya harap Anda menarik kembali kata-kata Anda sekarang. Yang mulia bukanlah orang yang tidak berguna. Dia seorang jenius yang tak tertandingi. Jika tidak,
Kamu akan menyesali kata-kata yang kamu ucapkan hari ini. Kata-kata Ning Tianping terdengar sangat dingin. Ning Ziyuan tercengang dengan sikap Ning Tianping. Pemahamannya tentang Ning Tianping adalah bahwa dia sangat patuh dan bijaksana, dan juga sangat menghormatinya. Tapi hari ini, demi Ye Yuan, dia rela berselisih dengannya. Ekspresi Ning Ziyuan berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, menyesal. Orang tak berguna yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam penguasa ilahi juga dianggap jenius yang tak tertandingi. Ning Tianping, kamu sangat baik. Demi sampah, kamu benar-benar berani melawanku. Saat para tetua klan mendengarnya, mereka juga menjadi sangat marah dan mulai mengutuk Ning Tianping. Tianping, kamu pergi jalan-jalan dan sayapmu menjadi kerasia. Benar-benar berani bersikap kasar kepada kepala keluarga. Benar-benar di luar kendali. Apakah menurutmu dengan menerobos menjadi penguasa ilahi lapis keempat, kamu bisa mengabaikan kepala keluarga? Mendengarkan teriakan orang-orang ini di telinganya, Ning Tianping akhirnya meledak. Dia menghormati Ning Ziyuan, tapi itu tidak berarti dia juga menghormati orang-orang ini. Hal-hal lama ini, selain biasanya memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan memunculkan ide-ide buruk, mereka sama sekali tidak melakukan pekerjaan yang baik. Terus terang, itu adalah sekelompok orang tua yang duduk-duduk tanpa melakukan apapun dan menunggu kematian. Ning Tianping berkata dengan sangat marah, kalian semua tutup mulut untukku. Tidak ada gunanya, kalian tidak mampu menerobos ke alam dewa ilahi. Tapi banyak bicara omong kosong di sini, kalian jangan meminta pil kepada Yang Mulia di masa depan jika kalian memiliki kemampuan. Izinkan aku memberitahu kalian, Yang Mulia sudah sangat kecewa terhadap keluarga Ning. Apakah kalian bodoh akan mendorong keluarga Ning ke dalam jurang yang tidak bisa ditebus? Saat salah satu tetua klan yang sangat senior mendengarnya, dia langsung meledak, menunjuk ke arah Ning Tianping dan memarahi dengan suara tinggi, bajingan kecil, kamu berani berbicara kepada kami seperti ini. Memberontak. Kamu mau memberontak. Kepala keluarga, coba lihat, bajingan kecil ini pergi jalan-jalan dan benar-benar menjadi pelanggar hukum dan tidak terkendali. Sampah itu bahkan tidak bisa menembus alam penguasa ilahi. Mungkinkah lelaki tua ini masih harus pergi dan meminta pil padanya? Namun, Ning Ziyuan mengabaikannya, tetapi memandang Ning Tianping dan bertanya dengan tatapan curiga, Tianping, apa arti kata-katamu? Ning Tianping tersenyum dingin dan berkata, apa maksudnya? Yang Mulia tidak hanya berhasil menembus alam penguasa ilahi, namun pertumbuhannya dalam beberapa dekade ini juga di luar imajinasimu. Kepala keluarga, Tianping tidak menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang yang lebih tua. Sungguh aku merasakan sakit hati dan sakit kepala. Jika saat itu, kalian dengan sungguh-sungguh mendukung Yang Mulia saat pertemuan para tetua, saat ini sama sekali tidak akan ada situasi seperti ini. Keluarga Ning kita akan menjadi klan besar nomor satu di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Tapi sekarang, tatapan Ning Ziyuan berubah menjadi tajam dan dia berkata dengan kaget, apa yang kamu katakan? Ye Yuan dia benar-benar berhasil menerobos. Itu tidak mungkin. Saat itu, dia bahkan mengonsumsi pil semesta Fast Sun, tapi dia bahkan belum mencapai alam penguasa ilahi setengah langkah, bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke alam penguasa ilahi? Ning Tianping melirik Ning Ziyuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Ning Ziyuan sangat muak dengan sikap Ning Tianping seolah ada duri yang menusuk hatinya. Ye Yuan memasuki kota dengan sikap rendah hati, tanpa menarik perhatian siapapun. Dia langsung datang ke kediaman Zheng Qi. Siapa itu? Hentikan. Kamu adalah penatua Ye Yuan. Tatapan penjaga itu berubah tajam, mengenali Ye Yuan. Oh, kamu kenal aku. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Penjaga itu tersenyum dan berkata, penatua Ye pasti bercanda. Di kota Kekaisaran Elang Surgawi ini, siapa yang tidak mengenalmu? Ye Yuan malah tertawa dan berkata, di kota Kekaisaran Elang Surgawi ini, semua orang tahu bahwa aku adalah orang yang tidak berguna. Ekspresi penjaga itu berubah dan dia buru-buru berkata, Tetua Ye, tidak peduli apa yang orang lain katakan, istana Zheng kami dari atas ke bawah, tidak ada satu orang pun yang berani tidak menghormati Anda, termasuk yang rendahan ini. Kepala tetua pernah berkata bahwa hidupnya diselamatkan oleh Anda. Jika ada yang berani berbicara tidak sopan tentang Anda, jika masih di bawah umur, mereka akan diusir dari Zheng Manor. Kalau parah, langsung dicambuk sampai mati. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Zheng Qi benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menutup mulut semua orang. Namun penekanan pada kesetiaan dan persahabatan juga bisa dilihat. Ye Yuan mengangguk dan berkata,
bagaimana kondisi tubuh kepala tetua? Penjaga itu menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata, tubuh kepala tetua semakin memburuk setiap hari. Kepala tetua Xuan Yu mencoba segalanya. Namun dia juga tidak mampu menyelamatkan situasi. Saat ini, kepala tetua sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata, apa yang terjadi? Sebelum Ye Yuan pergi, dia secara khusus memeriksa tubuh Zheng Qi sebelumnya. Bukan karena tidak bisa bangun dari tempat tidur secepat itu. Mendengarkan penjaga berbicara tentang rangkaian kejadian, kemarahan di hati Ye Yuan mulai berkobar dengan ganas. Ternyata setelah tokoh dikdaya Dewa Surgawi dari kota Kekaisaran Perdamaian tertinggi keluar dari pengasingan dan mengetahui berita kematian Gao Yuan, dia datang berkunjung. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi itu datang untuk mencari masalah dengan dua orang Ye Yuan dan Zheng Qi. Siapa yang tahu bahwa setelah sampai di kota dia tahu bahwa Ye Yuan sudah meninggalkan kota Kekaisaran Elang Surgawi. Pusat kekuatan Dewa Surgawi yang datang sendiri, hal semacam ini tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Kekuatan kota Kekaisaran Perdamaian jauh lebih kuat daripada kota Kekaisaran Elang Surgawi. Mereka memiliki 4 pembangkit tenaga Dewa Surgawi, sedangkan kota Kekaisaran Elang Surgawi hanya memiliki 2. Setelah pusat kekuatan Dewa Surgawi itu datang, dia meminta kota Kekaisaran Elang Surgawi untuk menghukum mati Ye Yuan dengan sikap mendominasi dan menyerahkan Gunung Dewa Magnetik asal. Selain itu, dia bahkan ingin murid Gao Yuan menantang Zheng Qi, dengan mengatakan bahwa itu adalah untuk membalas dendam kepada gurunya. Situasi ini mengikuti pola yang sama seperti Zheng Qi saat itu. Hanya saja Gao Yuan, orang ini berbahaya dan licik, berencana untuk menyakiti sesama aliran. Itu sangat hina. Sekarang, tindakan ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kondisi fisik Zheng Qi saat itu mampu bertahan dalam pertempuran hebat? Namun, Zheng Qi berargumentasi dengan kuat pada sudut pandangnya saat itu, mengatakan bahwa pertempuran punggung Bukit Pemanggil Iblis, membunuh Gao Yuan adalah perbuatannya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Apalagi dia menerima tantangan itu. Dan hasil dari tantangan itu tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Zheng Qi dipukuli hingga terluka parah oleh murid Gao Yuan. Saat ini, dia hanya memiliki setengah nyawa. Ye Yuan sangat marah saat mendengar ini. Aura alam pusaran ilahi secara tidak sadar terpancar saat dia berkata dengan suara dingin, pembalasan apa? Mereka hanya menginginkan gunung ilahi magnetik asal. Penjaga itu hanyalah alam dewa asal. Tiba-tiba melihat tekanan kuat yang dilepaskan Ye Yuan, itu menghancurkannya hingga wajahnya menjadi pucat. Penjaga itu terkejut dalam hati, baru sekarang menyadari dengan terkejut bahwa Ye Yuan sepertinya tidak lagi berada di alam dewa asal. Aura ini benar-benar merupakan alam penguasa ilahi. Penatua Ye sebenarnya benar-benar berhasil menerobos. Ye Yuan tiba-tiba menyadari keadaan canggung penjaga itu, menahan aura di tubuhnya, dan berkata dengan dingin, pergilah dan beritahu mereka, katakan saja aku kembali. Penjaga itu buru-buru berkata, Penatua Ye pasti bercanda. Kepala tetua ada di halaman. Tolong, kepala tetua Xuan Yu dan kepala tetua Bulu Dingin. Ye Yuan mengangguk dan dengan santai mengambil pil obat dan melemparkannya ke pihak lain, berkata, terima kasih atas kerja kerasnya, ini untukmu. Penjaga itu menerima pil obat dan merasa sangat gembira. Pil ilahi mistik kehampaan. Pil ilahi mistik kehampaan milik Penatua Ye sulit untuk diminta. Sekarang, itu sebenarnya diberikan padanya. Terima kasih banyak, Penatua Ye. Di halaman, Bulu Dingin dan Xuan Yu memandang Zheng Qi yang terbaring di tempat tidur, mengerutkan kening. Aura Zheng Qi lemah. Jelas sekali, dia berada di ambang kematian. Namun wajahnya tidak terlalu menyesal. Sebaliknya, dia tampak berpikiran terbuka. Grandmaster, saudara Xuan Yu, kalian tidak harus seperti ini. Saat itu, ketika permusuhan besar guru terbalas, keinginan lamaku dalam kehidupan ini juga dianggap terpenuhi. Hidup selama beberapa tahun tambahan ini sudah merupakan sebuah keuntungan. Zheng Qi terengah-engah saat dia berkata, tampak sangat tegang. Xuan Yu terlihat menyalahkan diri sendiri ketika dia berkata, orang tua inilah yang tidak mampu. Jika Ye Yuan dia bisa menerobos ke alam penguasa ilahi, dia pasti bisa menyelamatkanmu. Saat menyebut Ye Yuan, Bulu Dingin marah besar dan berkata sambil mendengus dingin, sekelompok orang bodoh itu sebenarnya mengatakan bahwa Wen Yilin diprovokasi oleh Ye Yuan. Mereka semua tidak mempunyai kemampuan namun tetap ingin melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, sungguh tindakan yang sangat ekstrim. Xuan Yu menghela nafas dan berkata, orang-orang ini selalu seperti ini,
tidak mampu mengambil tanggung jawab sama sekali. Huhuhu, saat Ye Yuan menerobos dan kembali, aku sangat menantikan seperti apa rupa orang-orang ini. Sayang sekali, aku tidak bisa melihatnya. Zheng Qi menghela nafas dan berkata, satu-satunya penyesalannya adalah tidak bisa melihat terobosan Ye Yuan. Setiap orang memiliki pemikiran di hati mereka, Ye Yuan yang keluar kali ini mungkin tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Peluang untuk menerobos tidak mudah ditemukan. Hanya saja mereka tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan, seorang alam dewa asal, benar-benar berani pergi ke gunung bentangan surga. Siapa bilang kamu tidak bisa melihatnya? Kamu tidak hanya dapat melihatnya, tetapi kamu bahkan dapat memberi mereka pelajaran satu persatu. Mendengar suara sebelum melihat orangnya. Suara ini, tiga orang ini terlalu familiar. Memang benar, saat melihat keluar pintu, mereka melihat seorang pria muda masuk dengan langkah besar. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Ye Yuan, kamu benar-benar kembali begitu cepat. Xuan Yu berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Tapi ekspresi bulu dingin berubah dan dia berkata dengan curiga, kamu berhasil menerobos. Meskipun aura Ye Yuan menjadi lebih kuat, itu memberinya perasaan tidak dapat dipahami, membuatnya agak ragu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku tidak menerobos, bagaimana aku berani kembali? Perasaan dimarahi para sampah sambil hidungku ditunjuk rasanya tidak enak. Ketika ketiga orang itu mendengarnya, mereka semua tertawa. Bulu dingin tertawa keras dan berkata, seperti yang aku katakan, bagaimana mungkin apam penguasa ilahi bisa membuatmu bingung? Sekelompok orang bodoh itu, lihat apa yang masih mereka katakan kali ini. Aku sangat menantikan reaksi mereka sekarang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mari kita ngobrol lagi nanti, aku akan melihat kepala tetua Zheng terlebih dahulu. Kondisi Zheng Qi sangat lemah, tapi melihat Ye Yuan berhasil menerobos, dia juga sangat gembira, kondisinya menjadi jauh lebih baik. Ye Yuan menyelidiki kondisi fisik Zheng Qi dan alisnya berkerut saat dia berkata sambil mendengus dingin, sungguh hal yang berbahaya. Ye Yuan mendeteksi bahwa di dalam tubuh Zheng Qi, ada aliran energi yin yang lembut yang terus-menerus mengikis kekuatan hidup Zheng Qi, mempercepat kematiannya. Jelas sekali, ini disengaja oleh pihak lain. Xuan Yu menghela nafas dan berkata, meskipun bakat Yang Fan tidak sebanding dengan adik Zheng, kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Kekuatan yin yang lembut ini, lelaki tua ini mengeluarkan upaya yang sangat besar dan juga tidak mampu membersihkannya, aku hanya bisa tanpa daya menyaksikan adik Zheng menderita. Zheng Qi tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, saudara Xuan Yu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Orang tua ini tahu bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, pil obat saudara Zheng, sebelumnya, aku sudah menyiapkannya. Hanya saja aku tidak menyangka situasinya sebenarnya begitu serius. Kalian tunggu sebentar, tunggu sampai aku menyempurnakan pil obat lainnya. Setelah Ye Yuan pergi, bulu dingin berkata dengan tatapan heran, ini, dia seharusnya baru saja meneroboskan. Dia sudah mampu memurnikan pil obat dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Xuan Yu merenung sejenak dan berkata, kekuatan alam Dao bukanlah apa yang bisa kita duga. Bagi kita masih terjebak di alam dangkal dalam memandang puncak sebagai gunung. Dia kemungkinan besar telah mencapai ranah melihat gunung sebagai bukan gunung. Apa yang dia tarik adalah sumber Dao alkimia. Hasil pembelajarannya menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ini jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Bulu dingin sama sekali tidak mengerti tentang Dao alkimia, tapi dia tahu kekuatan Xuan Yu. Ucapan Xuan Yu menunjukkan bahwa batasan Dao alkimia Ye Yuan sudah tidak terbayangkan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Xuan Yu, apakah kamu merasa bahwa alam anak ini agak sulit untuk dipastikan? Kelihatannya tidak sesederhana penguasa ilahi lapis pertama. Xuan Yu mengangguk dan berkata, melihatnya barusan terasa seperti dia terlahir kembali sepenuhnya. Terlebih lagi, aku tidak bisa melihat situasi sebenarnya. Tampaknya seperti penguasa ilahi lapis pertama, tetapi pada saat yang sama sebenarnya tidak. Bulu dingin menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku merasa bahwa pencapaian anak ini di masa depan, mungkin tidak dapat kita bayangkan. Xuan Yu menganggukkan kepalanya, merasakan hal yang sama juga. Setelah beberapa jam, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Ye Yuan menyerahkan 2 pil obat, tampak sedikit lelah saat dia berkata, ini adalah pil ilahi kuat yang murni dan pil esensi pengisian panjang umur mistik. Biarkan saudara Zheng mengkonsumsinya. Jelas, kedua pil obat ini tidak mudah baginya saat ini.
Efek pil ilahi kuat yang murni adalah untuk membersihkan energi yin di dalam tubuh, sedangkan efek pil esensi pengisian panjang umur mistik adalah untuk menyehatkan darah dan vitalitas, serta memulihkan energi seseorang. Zheng Qi menggunakan seni pedang gila sebelumnya, esensi vital di dalam tubuhnya telah lama dikosongkan. Sangat sulit bagi pil obat biasa untuk mengisinya kembali. Oleh karena itu, itulah sebabnya Xuan Yu selalu bingung harus berbuat apa. Karena dia tidak dapat menyempurnakan pil esensi pengisian panjang umur mistik bermutu tinggi. Ketika Xuan Yu melihat dua pil obat itu, seluruh tubuhnya tanpa sadar gemetar dan dia berkata dengan terkejut, "Kelas dewa. Kamu baru saja menerobos dan sebenarnya sudah dapat menyempurnakan kedua pil obat ini hingga tingkat dewa. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Kedua pil obat ini tidak sederhana. Sulit bagi Xuan Yu untuk memurnikan pil bermutu tinggi. Ye Yuan baru saja menerobos ke peringkat 4 dan sebenarnya sudah bisa menyempurnakan tingkat dewa. Bagaimana dia tidak terkejut? Ini juga menunjukkan bahwa setelah menembus peringkat 4, standar pemurnian pil Ye Yuan sudah melampaui dia dalam segala aspek. Saat ini, orang nomor satu Dao Alkimia Kota Kekaisaran Elang Surgawi juga secara resmi berpindah tangan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saudara Xuan Yu, aku tidak hanya memikirkan bagaimana cara menerobos dalam waktu hampir 400 tahun ini. Pil obat peringkat 4, aku sudah lama mengenalnya. Yang hilang hanyalah tingkat pencapaiannya." Xuan Yu tersenyum pahit dan berkata, "Meski begitu, itu juga cukup mencengangkan. 400 tahun, Xuan Yu sudah tenggelam dalam pil obat peringkat 4 selama lebih dari 40.000 tahun. Ye Yuan hanya menggunakan waktu 400 tahun dan sudah mengalahkannya sepenuhnya. Ini, mungkin perbedaan antara manusia dan jenius kan?" Tapi Xuan Yu tidak berpikir untuk cemburu pada Ye Yuan tetapi malah merasa bahagia untuknya. Ye Yuan saat ini benar-benar memiliki arti yang luar biasa bagi kota Kekaisaran Elang Surgawi. Ye Yuan berkata, "Saudara bulu dingin, tubuh saudara Zheng kosong dan dia sendiri tidak dapat menyerap pil obat. Pergilah dan bantu dia memurnikan pil obat." Bulu dingin mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan segera membawanya ke sana." Setelah kedua orang itu pergi, Ye Yuan baru saja akan mengasingkan diri untuk memulihkan esensi ilahi ketika seseorang di luar datang untuk melaporkan bahwa Ning Ziyuan dari keluarga Ning sedang meminta audiensi. Saat Xuan Yu mendengarnya, dia tidak bisa menahan cibiran sambil berkata, sungguh materialistis." Saat itu, ketika kamu tidak dapat menerobos ke alam penguasa ilahi, dia menjatuhkan batu ke dalam sumur pada pertemuan para tetua. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa kamu berhasil menerobos, dialah orang pertama yang datang mencarimu. Ye Yuan berkata dengan dingin, persis seperti cara dunia bekerja. "Pergilah dan katakan padanya, katakan saja aku sedang membantu kepala tetua Zheng Qi memurnikan pil dan tidak bebas menerima tamu." Pelayan itu tidak berani membangkang dan hanya bisa mundur. Keduanya adalah panatua besar yang tidak bisa disinggung. Di luar pintu depan kediaman Zheng, ekspresi Ning Ziyuan agak jelek. Dia adalah kepala keluarga Ning, pusat kekuatan penguasa ilahi lapis 8. Sekarang, dia benar-benar ditolak di depan pintu. Oh, Tianping, anak ini juga agak terlalu sombong kan? Kepala keluarga ini sudah datang untuk mencari audiensi secara langsung, dia sebenarnya bahkan tidak mau bertemu. Ning Ziyuan berkata sambil mengerutkan kening. Ning Tianping meliriknya dan berkata sambil menghela nafas, "Kepala keluarga, bukan karena aku ingin memuji yang mulia. Sejak dia melangkah ke gerbang kota Kekaisaran Elang Surgawi lagi, ini sudah menjadi era miliknya. Kekuatan alkimianya, saya yakin Anda sangat jelas. Selama dia mau, dia bisa mempersiapkan klan keluarga kecil untuk menjadi raksasa seperti keluarga Ning dalam beberapa ratus tahun. Apakah menurut Anda dia punya modal untuk menjadi sombong atau tidak?" Ning Ziyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengarnya dan sungguh sangat menyesal di dalam hatinya. Dia, kepala keluarga ini, sebenarnya tidak berpandangan jauh ke depan seperti seorang junior. Pengembalian investasi Ning Tianping pada Ye Yuan tidak terbayangkan. Ning Ziyuan sudah mengetahui bahwa metode kultivasi yang saat ini dikembangkan Ning Tianping bukan lagi metode kultivasi keluarga Ning. Itu adalah metode kultivasi peringkat 6 puncak. Dan kesempatan beruntung ini, Ye Yuan menganggapnya remeh, memberikannya kepada Ning Tianping dengan kedua tangannya. Masalah ini sangat rahasia, Ning Tianping hanya memberitahu Ning Ziyuan saja. Konsep seperti apa yang merupakan metode kultivasi peringkat 6 puncak? Itu adalah metode kultivasi yang dapat mengembangkan hingga mencapai puncak dewa sejati.
Dengan bakat Ning Tianping, berkultivasi ke alam dewa surgawi seperti bermain-main. Berhenti sebentar, Ning Ziyuan meredakan nadanya dan berkata kepada Ning Tianping, "Oh, Tianping, saat ini kamu adalah orang yang paling dekat dengan Ye Yuan. Mengapa kamu tidak membantu menyampaikan kabar baik untuk keluarga Ning? Biarkan dia tidak membenci keluarga Ning lagi, bisakah?" Ning Tianping tersenyum pahit dan berkata, "Kepala keluarga, bukannya saya tidak bersedia berbicara mewakili keluarga Ning. Yang mulia orang ini, Anda tidak mengerti. Dia memiliki pandangan yang sangat tegas dan dengan jelas membedakan kebaikan dan kebencian. Selama itu adalah orang yang dia akui, dia bisa mempertaruhkan nyawanya dalam keadaan apapun dan tidak akan pernah ragu. Tetapi jika itu adalah seseorang yang tidak dia akui, meskipun kamu sudah kehabisan tenaga, itu juga tidak ada gunanya. Jika keluarga Ning ingin berdamai dengan Yang Mulia, kepala keluarga, mohon tunjukkan ketulusan Anda. Selama Yang Mulia bersedia membiarkan kesalahan di masa lalu berlalu, karena wajahku, dia akan sedikit banyak mengurus keluarga Ning. Tapi kepala keluarga, bukannya saya melebih-lebihkan untuk menimbulkan kekhawatiran, ini juga kesempatan terakhir." Ning Tianping sudah lama mengikuti Ye Yuan dan sudah sangat mengenal Ye Yuan. Ingin menggoyahkan penilaian Ye Yuan terhadap seseorang, itu tidak mungkin, bahkan untuknya. Di mata Ye Yuan, Ning Tianping adalah Ning Tianping. Keluarga Ning adalah keluarga Ning, ini adalah dua hal yang berbeda. Ye Yuan sama sekali tidak akan menunjukkan perhatian ekstra pada keluarga Ning karena Ning Tianping. Mendengar kata-kata Ning Tianping, Ning Ziyuan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Ning telah mencapai persimpangan yang sangat penting di jalan. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, di dalam ruang tersembunyi, bulu dingin saat ini membantu Zheng Qi menyerap pil obat ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah, buru-buru menarik esensi surgawinya. Dia memandang Zheng Qi dengan sangat terkejut dan bergumam, "Pil obat ini, sepertinya memang tidak biasa. Zheng Qi, apakah kamu merasakannya?" Semangat Zheng Qi sudah pulih 50% hingga 60% saat ini. Mendengar itu, dia mengangguk dan berkata, "Grandmaster, saya sudah merasakannya. Kemungkinan besar, aku akan menerobos." Tatapan bulu dingin berubah menjadi tajam dan dia berkata dengan kaget, "Apa? Kedua pil obat ini seharusnya hanya membantumu pulih dari cederamu, tetapi kamu benar-benar akan menerobos." Aku juga tidak terlalu yakin, aku hanya merasa seperti telah menyentuh sesuatu. Mungkin, aku sudah bisa menerobos menjadi dewa surgawi setengah langkah. Saat kedua pil obat itu perlahan-lahan meleleh, sepertinya ada sesuatu misterius yang menyatu ke dalam tubuhnya, membuatnya tiba-tiba merasakan pencerahan. Zheng Qi telah berhenti di alam penguasa ilahi lapis ke-9 selama beberapa ribu tahun, gagal menyentuh ambang alam dewa surgawi. Langkah ini terlalu sulit bagi penguasa ilahi lapis ke-9. Zheng Qi tidak pernah membayangkan bahwa dalam kondisinya yang paling putus asa, dua pil obat Ye Yuan memberinya kesempatan mencapai ambang batas ini. Dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, bulu dingin berkata, "Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Kamu harus mengasingkan diri dengan benar. Cederamu sudah 50% sampai 60% pulih. Jadi kamu sudah tidak membutuhkan bantuanku lagi." Zheng Qi menganggukkan kepalanya dan terus menutup matanya dan memurnikan pil obat, sementara bulu dingin diam-diam mundur dari ruang tersembunyi. Keluar dari ruang tersembunyi, bulu dingin langsung menuju Ye Yuan. Dia ingin mengetahui misteri apa yang ada di dalam pil obat Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan dan Xuan Yu sedang mengobrol. Xuan Yu memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum pahit, "Bagaimanapun, Ning Ziyuan adalah kepala keluarga. Apakah kamu benar-benar tidak akan memberinya wajah seperti ini?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Wajah diperoleh dari diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Kamu ini bukanlah seseorang yang sangat picik, tapi aku juga benci orang yang menendang orang lain ketika mereka sedang terpuruk. Jika tidak melihat wajah Ning Tianping, bahkan jika dia berjaga di pintu seumur hidup, aku juga tidak akan bertemu dengannya." Xuan Yu menghela nafas dan berkata, "Di antara banyak klan keluarga di kota kekaisaran, sebenarnya, keluarga Ning menerima bantuan terbesar darimu saat itu, aku tidak menyangka dia melakukan hal seperti itu di pertemuan para tetua. Sungguh membuat hati orang merinding. Lupakan saja, hanya keluarga Ning. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan dua orang di lantai atas juga harus melakukan sesuatu sesuai suasana hatimu." Saat mereka sedang berbicara, bulu dingin bergegas mendekat. Saat melihat Ye Yuan, dia bertanya, "Ye Yuan,
Misteri apa yang ada dalam pil obatmu? Mengapa Zheng Qi benar-benar akan membuat terobosan setelah menyerapnya? Saat Xuan Yu mendengarnya, dia menatap Ye Yuan dengan wajah penuh keterkejutan. Kedua pil obat itu, dia sangat jelas. Bagaimana mungkin hal itu bisa membantu Zheng Qi menerobos? Mungkinkah bulu dingin melakukan kesalahan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, beberapa tahun ini, aku memiliki pemahaman tentang pil obat lagi. Aku menemukan bahwa memurnikan pil menurut metode semacam ini akan membuat pil obat menghasilkan beberapa perubahan. Aku tidak menyangka hal itu benar-benar dapat membantu saudara Zheng untuk menerobos. Ini juga dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Ketika Xuan Yu dan bulu dingin mendengar itu, seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Pil obat tingkat dewa sudah sangat mengesankan. Ditambah dengan perubahan semacam ini, pil obat yang dimurnikan hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Sebenarnya, Ye Yuan telah lama menyadari bahwa sejak menerobos ke alam pusaran ilahi, esensi ilahi miliknya tampaknya mengalami beberapa perubahan. Itu sebenarnya menghasilkan semacam kekuatan misterius. Terlepas dari apakah itu menggunakan teknik bela diri atau pil pemurnian, akan ada tingkat amplifikasi yang sangat besar. Meskipun Ye Yuan berhasil menembus peringkat 4, dia tidak memiliki kekuatan ranah kultivasi. Tapi dia punya kekuatan misterius seperti ini. Ye Yuan menyebutnya, kekuatan kekacauan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kekacauan tampaknya lebih mendalam dan misterius daripada kekuatan ranah. Jelas sekali, dengan memiliki kekuatan kekacauan ini, kekuatan Ye Yuan tidak hanya tidak lebih lemah dari kekuatan di alam penguasa ilahi, tapi juga akan jauh lebih kuat. Tapi hal-hal ini benar-benar dirahasiakan. Oleh karena itu, untuk kedua orang ini, Ye Yuan hanya bisa mengatakan bahwa dia menggunakan metode pemurnian pil khusus, itulah sebabnya pil obat akan menghasilkan mutasi. Sebenarnya, yang benar-benar membuat pil obat menghasilkan perubahan adalah esensi ilahi kekacauannya. Namun esensi ilahi kekacauan adalah rahasia terbesar Ye Yuan. Dia tidak bisa memberitahukan kepada orang lain. Bahkan dalam pertempuran, Ye Yuan juga akan menggunakan kekuatan kekacauan untuk mensimulasikan efek kekuatan ranahnya, agar orang lain tidak melihat kekurangannya. Ye Yuan menyadari bahwa kekuatan kekacauannya mencakup segalanya. Sama seperti ketika dia meniru pusat kekuatan ras iblis saat itu, tidak ada yang tahu sama sekali. Ini juga membuat Ye Yuan bisa menebak bahwa kekuatan kekacauannya seharusnya adalah kekuatan yang levelnya lebih tinggi dari kekuatan ranah. Ye Yuan bisa merasakan bahwa mutasi esensi dewa ini disebabkan oleh pola misterius itu. Tapi kata-kata Ye Yuan sudah cukup mencengangkan. Xuan Yu berkata dengan sangat terkejut, kamu benar-benar seorang jenius alkimia Dao yang tiada taranya. Dalam pandanganku, bahkan jika itu adalah leluhur pengobatan, ketika seusiamu, mustahil untuk menjadi lebih mengesankan darimu. Bulu dingin menghela nafas kagum dan berkata, kamu, Nak, sungguh aneh. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana kamu berkultivasi. Hehehe, saat itu, ketika kamu tidak bisa menerobos, orang-orang itu menjatuhkan batu ke dalam sumur. Sekarang, aku ingin melihat bagaimana mereka akan merendahkan diri dan menjilat kakimu sekali lagi. Xuan Yu tersenyum dan berkata, bukan begitu. Sudah ada satu orang yang merendahkan diri di luar dan sudah menunggu selama 7 hari di pintu depan kediaman Zheng. Aku rasa berita kembalinya Ye Yuan tidak bisa disembunyikan lama-lama. Bulu dingin tertegun dan berkata, siapa itu? Untuk benar-benar mendapatkan berita secepat itu. Xuan Yu tersenyum dan berkata, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja Ning Ziyuan si rubah tua itu. Menyebut Ning Ziyuan, wajah bulu dingin menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, layani dia dengan benar. Akhirnya pada hari ke-15, Ye Yuan bertemu Ning Ziyuan. Selama setengah bulan ini, Ning Tianping selalu menemaninya di pos jaga dan tidak pergi mencari Ye Yuan. Mengenai penampilan Ning Tianping, Ye Yuan masih sangat puas. Orang ini sangat pintar. Dia tahu bahwa membela keluarga Ning hanya akan menjadi kontraproduktif, jadi sebaiknya dia tidak mengatakan apapun. Namun dia yang selalu menemani di pos jaga juga menunjukkan sudut pandang keluarga Ning. Loyalitas dan kukuh tetapi juga memiliki rasa kesopanan. Ning Tianping ini, Ye Yuan benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Penatua Ning, sungguh menyesal. Tubuh kepala tetua Zheng semakin memburuk dari hari ke hari dan benar-benar tidak dapat ditunda, sehingga menyebabkan pengabaian tetua Ning. Aku harap Penatua Ning tidak menyalahkan aku. Setiap orang masih harus bertemu di masa depan, mereka masih harus bertindak di permukaan.
Hanya saja kata-kata Ye Yuan terdengar asal-asalan. Jelas sekali, itu disengaja. Tapi setengah bulan ini, Ning Tianping mengungkapkan kepadanya sudut gunung es Ye Yuan. Ning Ziyuan juga sangat menyadari bahwa dewa yang agung ini tidak dapat tersinggung. Oleh karena itu, dia tidak mungkin berani menyinggung Ye Yuan. Benar, tubuh saudara Zeng menyangkut keselamatan seluruh kota Kekaisaran Elang Surgawi. Tentu saja ini harus menjadi prioritas utama, aku ingin tahu bagaimana situasi saudara Zeng sekarang. Ning Ziyuan bertanya tanpa meninggalkan jejak kecewa. Bulu dingin mendengus dingin di sampingnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Apa gunanya datang? Ketika dia terluka, aku tidak melihat satupun dari kalian datang menemuinya sampai hari ini. Sejak pertemuan para tetua itu, bulu dingin tidak pernah menunjukkan sikap yang baik pada Ning Ziyuan. Senioritasnya sangat tinggi dan kekuatannya juga kuat. Di kota Kekaisaran Elang Surgawi ini, tidak banyak orang yang bisa melakukan apapun padanya. Ning Ziyuan juga terlihat canggung karena mendapat penolakan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sejak Ye ini menerobos, saudara Zeng secara alami baik-baik saja. Penatua Ning dapat yakin. Beberapa orang sedang berbicara ketika sesosok tubuh masuk dari luar pintu. Siapa lagi kalau bukan Zeng Qi? Zeng Qi saat ini memiliki fisik yang kuat dan ringan, lincah dan gesit. Bagaimana masih ada sedikit pun tanda-tanda terluka parah di ambang kematian. Saat Ning Ziyuan melihat Zeng Qi, dia terkejut. Bukan hanya kekuatan lawannya yang pulih sepenuhnya, tapi kekuatan lawannya juga meningkat satu langkah lebih jauh, menembus alam dewa surgawi setengah langkah. Hahaha, adik Ye, kekuatan alkimiamu benar-benar semakin transenden. Zeng Qi masuk sambil tertawa lebar. Mata Ning Ziyuan melotot. Apakah benar-benar Zeng Qi yang begitu parah luka hingga di ambang kematian? Zeng Qi telah terjebak di penguasa ilahi tingkat 9, entah sudah berapa tahun. Semua tahu, arti penting Dewa Surgawi setengah langkah benar-benar berbeda dengan menjadi penguasa ilahi lapis ke-9. Alam Dewa Surgawi setengah langkah berarti seseorang dapat melangkah ke alam Dewa Surgawi yang sebenarnya kapan saja dan di mana saja. Meskipun peluang ini tidak besar, bagaimana jika suatu hari mereka tiba-tiba mendapat pencerahan? Mayoritas pusat kekuatan alam dewa surgawi di kota-kota kekaisaran benar-benar berhasil menerobos dengan cara yang kacau seperti itu. Mereka yang benar-benar mengandalkan bakat mereka untuk menerobos sangatlah jarang. Bukan karena tidak ada penguasa ilahi lapis ke-9 yang menerobos ke alam dewa surgawi, tapi jumlah mereka terlalu sedikit. Sangat sedikit hingga bisa diabaikan. Sebagian besar seniman bela diri melangkahi ambang batas setengah langkah Dewa Surgawi. Satu pil obat Ye Yuan memberinya kesempatan menembus kemacetan yang tidak bisa dia lewati selama beberapa puluh ribu tahun. Cara seperti ini juga terlalu tidak terbayangkan kan? Melihat Zeng Qi yang energi dan penuh semangat, Ye Yuan juga berkata dengan gembira, hahaha, saudara Zeng yang di masa lalu penuh semangat akhirnya kembali lagi. Zeng Qi tertawa keras dan berkata, semua ini berkatmu. Aku benar-benar tidak menyangka pil obatmu benar-benar dapat memiliki efek ajaib. Makhluk-makhluk sialan yang tidak tahu berterima kasih itu mungkin akan menyesalinya kali ini sampai usus mereka berubah menjadi hijaukan. Jika aku harus mengatakannya, abaikan semuanya di masa depan. Siapapun yang ingin meminta pil, ambillah batu esensi ilahi untuk datang dan membelinya. Satu pil obat, 30 miliar, bahkan satu pil pun tidak akan cukup. Ning Ziyuan, kamu di sini juga. Zeng Qi terlihat bersemangat sekarang dan hanya melihat Ye Yuan di matanya. Sekarang, tiba-tiba menyadari Ning Ziyuan yang sangat malu di sampingnya, dia merasa sedikit terkejut. Ning Ziyuan terlihat malu, tetapi dia masih memberikan senyuman dan berkata, selamat kepada saudara Zeng karena telah pulih, dan kekuatannya meningkat selangkah lebih maju. Zeng Qi memutar matanya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Ning Ziyuan, hidungmu cukup mancung. Ye Yuan baru saja kembali dan kamu datang mencarinya. Hal yang dilakukan keluarga Ningmu saat itu tidak adil dan dangkal. Ning Ziyuan telah membuat persiapan untuk membuang wajah tua ini. Sambil menghela nafas, dia berkata, ya, Ning ini memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Saat itu, aku seharusnya tidak menjatuhkan batu ke dalam sumur di pertemuan para tetua. Ning ini datang kali ini untuk dengan tulus meminta maaf kepada Penatua Ye. Zeng Qi mencibir dan berkata, siapa yang tidak tahu cara menambahkan bunga kesulaman? Apakah memang ada hal yang baik di dunia ini? Apakah menurutmu Ye Yuan kurang meminta maaf darimu sekarang?
Ning Ziyuan tampak seperti situasinya sudah sangat buruk sehingga memperburuk keadaan tidak ada bedanya, tapi sikapnya sangat rendah hati saat dia berkata, Ning ini tahu bahwa mengatakan apapun sekarang sudah terlambat. Ning inilah yang buta, jadi saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Untungnya, anak ini Tianping setia dan jujur, menyembunyikan diri dari atas hingga bawah keluarga Ning, menemani tetua Ye melewati bahaya yang tak terhitung. Ini juga dianggap sebagai sedikit penggantian atas kesalahan yang pernah Ning lakukan. Mendengar kata-kata Ning Ziyuan, Ye Yuan diam-diam mengumpat rubah tua yang licik itu. Namun lelaki tua ini mampu menelan penghinaan dan menanggung beban yang berat, hal itu juga dianggap berat baginya. Melihat wajah Ning Tianping, dia juga tidak akan melakukan apapun pada keluarga Ning. Oleh karena itu, dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, itu masalah masa lalu. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Penatua Ning, silakan kembali. Saat Ning Ziyuan mendengarnya, dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata dengan tangan terkepal, Penatua Ye memang murah hati. Maka Ning ini akan kembali dulu. Di masa depan, selama keluarga Ning masih berguna, tetua Ye bebas untuk angkat bicara. Oh iya, keluarga Ning juga mengumpulkan cukup banyak obat roh peringkat 4 yang berharga beberapa tahun ini. Saya tidak tahu apakah mereka bisa berguna untuk tetua Ye Yuan atau tidak. Penatua Ye mohon terimalah itu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, letakkan saja itu. Setengah bulan berlalu, berita kembalinya Ye Yuan sudah menyebar dengan cepat. Namun terhadap hal ini, sebagian besar masyarakat masih bersikap meremehkan. Ruosu memimpin sekelompok tetua dan berkumpul. Setiap orang memiliki ekspresi menghina terhadap berita ini. Anak ini sebenarnya masih punya wajah untuk kembali. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi di luar kan. Hehehe, sampah yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam penguasa ilahi. Apa yang bisa dia lakukan untuk kembali? Lebih baik mati saja di luar. Aku rasa dia juga merasa tidak punya wajah untuk bertemu orang, jadi itu sebabnya dia memblokir beritanya kan. Tapi tidakkah dia tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan, tidak ada tembok di dunia ini yang tidak retak. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan kembali dan langsung bersembunyi dan tidak bertemu orang, dia pasti belum menerobos dan merasa malu bertemu orang. Ini sudah identik dengan sampah dalam pandangan semua orang. Ruosu tersenyum dan berkata, kalian juga tidak bisa mengatakannya seperti ini. Pencapaian Ye Yuan dalam pil dewa peringkat 3 masih belum tertandingi. Di kota kekaisaran elang surgawi ini, dia masih memiliki tempat untuk dirinya sendiri. Yaitu, memanfaatkan sampah dengan baik. Plus, semua orang kembali tertawa terbahak-bahak, hahaha. Ketika Ruosu mengetahui berita ini, hatinya merasa sangat terbebaskan. Beberapa tahun ini, meskipun dia diturunkan menjadi tetua kedua, pengaruhnya dalam asosiasi tetua tidak berkurang sedikit pun. Dapat dikatakan bahwa Xuan Yu, kepala tetua hanyalah simbol yang dibangun tanpa fondasi. Xuan Yu tidak suka berdebat dan juga tidak mau terlibat dalam hal semacam ini. Oleh karena itu, Ruosu juga menjadi lebih kurang ajar dan tidak bermoral. Sebaliknya, di menara bela diri di sisi itu, kendali bulu dingin sangat mendominasi, sehingga sangat sulit bagi tangan Ruosu untuk memperluas jangkauannya. Tapi dengan kekuatan di sisi menara pil, itu sudah cukup. Bagaimanapun, menara bela diri masih harus bergantung pada menara pil. Tetua menara bela diri manakah yang berani untuk tidak memberikan muka kepada para tetua menara pil? Tepat pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba datang untuk melapor. Dia mengatakan bahwa Penatua Agung He Chong ingin secara pribadi mengadakan pertemuan darurat para penatua untuk membahas suatu masalah penting. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengarnya. Waktunya juga terlalu kebetulan kan? Seorang tetua bertanya, tetua kedua, mungkinkah pertemuan tetua ini ada hubungannya dengan Ye Yuan? Kalau tidak, itu juga bukan kebetulan kan? Hah, jangan menakuti dirimu sendiri. Saat itu, Ye Yuan praktis diusir dari kota kekaisaran. Jika dia benar-benar berhasil menerobos dan kembali, mengapa dia bersikap begitu tertutup? Jika dia mampu, dia pasti sudah lama datang untuk menamparkan wajah kita. Menurutku, dia tidak punya wajah untuk bertemu orang. Tetua Agung mengadakan pertemuan para tetua, aku pikir harus ada masalah penting lainnya. Mungkin kota kekaisaran yang paling damai menimbulkan masalah lagi, kata sesepuh lainnya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menganggukkan kepala. Seorang tetua berkata dengan ekspresi tidak puas, jika mengingat kejadian itu, aku masih merasa marah.
Jika bukan karena Ye Yuan dan Zheng Qi, kita juga tidak akan pasif saat ini. Ye Yuan ini kurang ajar, dia sendiri yang mengambil gunung dewa magnetik asal dan berlari. Ruosu berkata, baiklah, jangan hanya menebak-nebak lagi. Ketika kita melihat tetua agung, kita akan tahu. Di aula besar, He Chong duduk di posisi teratas dan masih memiliki penampilan yang tak terduga. Pertemuan para tetua dimulai. He Chong membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku mengumpulkan semua orang hari ini, ada hal penting yang ingin diberitahukan kepada kalian semua. Xuan Yu, kamu sendiri yang harus mengatakannya. Semua orang tidak yakin apa maksudnya, mereka menatap Xuan Yu dengan heran, tidak tahu obat apa yang dijual di labu tersebut. Xuan Yu menganggukkan kepalanya dan perlahan berkata, semuanya, kepribadian orang tua ini, semua orang juga menyadarinya. Mengambil posisi sebagai kepala tetua ini benar-benar merupakan tugas yang berat. Oleh karena itu, aku meminta dari Tuan Kota dan Tetua Agung untuk aku mengundurkan diri dari posisi kepala tetua ini. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar, tatapan semua orang tertuju pada Ruosu satu demi satu. Xuan Yu mengakui kekalahan. Saat Xuan Yu pensiun, hanya Ruosu yang bisa menjadi kepala tetua ini. Perjuangan ini akhirnya berakhir dengan kemenangan Ruosu. Memang benar, Xuan Yu telah menjadi kepala tetua selama bertahun-tahun, namun kehadirannya hampir nol. Masalah besar dan kecil di Menara Pil sebagian besar diputuskan oleh Ruosu. Xuan Yu praktis dijadikan boneka. Jika itu orang lain, melanjutkan seperti ini juga tidak ada artinya. Sebaiknya mengundurkan diri dari posisi kepala tetua untuk menghindari rasa malu. Wajah Ruosu menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Dia telah menekan Xuan Yu selama bertahun-tahun. Tiba-tiba dilangkahi olehnya, dia secara alami agak tidak bahagia. Sekarang, dia akhirnya menjatuhkan Xuan Yu. Hampir tidak ada harapan bagi Ruosu untuk menerobos ke alam dewa surgawi dan menjadi dewa alkimia bintang 5. Dan keinginannya akan kekuasaan telah meningkat tanpa batas. Kehilangan posisi sebagai kepala tetua merupakan penghinaan terbesar baginya. Hari ini, aib ini akhirnya terhapuskan. Para tetua Menara Pil semuanya tampak sangat bersemangat juga. Yang jelas, mereka merasa senang dengan keberhasilan timnya. Tentu saja, dalam keadaan seperti ini, mereka tidak boleh bersikap terlalu berlebihan. Tapi mereka sudah siap untuk kembali dan memberi selamat dengan baik. Kepala tetua, mengapa kamu melakukan ini? Di Menara Pil kami, kekuatan Anda adalah yang terbesar. Posisi kepala tetua ini, kamulah yang paling cocok. Iya, kepala tetua, kamu harus berpikir 3 kali sebelum bertindak. Kepala tetua, lelucon seperti ini tidak boleh dijadikan lelucon. Semua tetua ini mulai mendesak. Hanya saja nada suara mereka terkesan asal-asalan. Yang hadir semuanya adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Siapa yang tidak tahu? Bulu dingin melihat pemandangan ini sambil tersenyum, memasang ekspresi menghina di wajahnya. Sementara Ning Ziyuan menundukkan kepalanya, menatap lurus ke bawah seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jelas sekali, dia sudah belajar menjadi bijaksana. Masalah hari ini sungguh tidak biasa. Kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan Ye Yuan. Membuka mulutnya lagi, dia akan semakin terlihat bodoh. Saat ini, Ning Ziyuan sangat berterima kasih kepada Ning Tianping di dalam hatinya. Jika bukan karena dia, keluarga Ning juga tidak akan mendapatkan keuntungan karena berada dalam posisi yang menguntungkan. Mereka pasti akan terbalik lagi hari ini. Melakukannya lagi hari ini akan sangat menyinggung perasaan Ye Yuan. Mengenai suara-suara asal-asalan yang membujuknya untuk tetap tinggal, Xuan Yu mengerti di dalam hatinya. Namun dia hanya tersenyum tipis dan berkata, terima kasih banyak, semuanya. Bukan sebagai kepala tetua, lelaki tua ini masih menjadi anggota Menara Pil dan masih dapat berkontribusi pada kekaisaran elang surgawi. Wajah Ruosu menunjukkan keangkuhan yang tidak dapat disembunyikan, namun dia masih menghibur. Sebenarnya, aku merasa bahwa adalah hal yang baik bagi saudara Xuan Yu untuk sementara waktu mengundurkan diri dari posisi kepala tetua. Dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi dewa alkimia bintang 5 saat ini. Sudah waktunya untuk menghentikan urusan sekuler dan berusaha menerobosnya dengan sepenuh hati. Jika saudara Xuan Yu dapat melakukan terobosan untuk menjadi dewa alkimia bintang 5, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi kekaisaran elang surgawi kita. Kata-kata ini kedengarannya bagus, tapi menerobos menjadi dewa alkimia bintang 5, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah itu, semua orang berpura-pura membujuk untuk tetap tinggal.
Xuan Yu berkata dengan dingin, semuanya, tidak perlu membujukku. Pikiran orang tua ini sudah bulat. Pada titik ini, pekerjaan permukaan telah selesai. Setiap orang tentu saja tidak lagi mencoba membujuknya. He Chong berkata dengan dingin, apa yang dikatakan Ruo Su benar. Xuan Yu telah melangkah menjadi dewa surgawi setengah langkah dan harus mengasingkan diri dengan benar dan berusaha untuk menerobos menjadi dewa alkimia bintang 5. Karena pikirannya sudah bulat, maka masalah ini telah diputuskan. Sekarang, aku akan mengumumkan calon kepala ketua yang baru. Mendengar ini, wajah Ruo Su menunjukkan ekspresi bersemangat. Tatapan orang lain juga tertuju padanya. Ruo Su sedikit bersemangat di dalam hatinya. Perasaan menjadi fokus perhatian cukup bagus. Di kota Kekaisaran Elang Surgawi, posisi Menara Pil di kota Kekaisaran Elang Surgawi memiliki otoritas dan kekuasaan yang tinggi. Bisa dikatakan di bawah 2 orang dan di atas puluhan ribu. Kekuatan seperti ini, siapa yang tidak tertarik? He Chong perlahan membuka mulutnya dan berkata, posisi kepala tetua Menara Pil adalah yang paling penting bagi Elang Surgawiku. Secara alami, orang dengan kekuatan terbesar harus mengambil alih jabatan tersebut. Orang ini adalah... Berbicara sampai di sini, He Chong sengaja berhenti, melirik wajah semua orang, dan akhirnya berhenti di wajah Ruo Su. Ekspresi itu agak rumit, namun, Ruo Su saat ini jelas tidak menyadarinya. Bokongnya sudah meninggalkan tempat duduknya, bersiap menerima janji baru. Ye Yuan. Pada saat ini, He Chong dengan ringan melontarkan 2 kata ini dari mulutnya. Senyuman Ruo Su langsung membeku di wajahnya. Dia berdiri di tengah jalan saat ini, tetapi pada akhirnya, apa yang He Chong keluarkan dari mulutnya bukanlah namanya. Adegan ini agak canggung. Semua orang sangat terkejut, tercengang dengan nama ini. Bagaimana mungkin kepala tetua adalah Ye Yuan? Tetua Grand? Apakah ada kesalahan? Kata Ruo Su dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun dia tahu Ye Yuan kembali. Bahkan jika dia berhasil menerobos, dia juga tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi kepala tetua. Wajah He Chong menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, Ruo Su, apakah kamu menganggap orang tua ini berkepala dingin? Masalah besar, apakah aku salah? Saudara Zuo, ayo keluar. Kata-kata He Chong membuat seluruh tubuh semua orang gemetar. Tuan kota sebenarnya datang sendiri. Saat ini, pintu aula samping perlahan terbuka. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berjalan keluar. Yang tua adalah penguasa kota Zuo Suji yang pergerakan dan jejaknya sulit dipahami dan penuh rahasia. Yang muda tentu saja adalah Ye Yuan. Bahkan Ning Ziyuan juga gemetar saat melihat penguasa kota secara pribadi menemani Ye Yuan keluar. Masalah Ye Yuan yang mengambil alih jabatan kepala tetua, dia tidak tahu sebelumnya. Hanya saja dia merasa waktu pengunduran diri Xuan Yu terlalu kebetulan, jadi dia samar-samar merasa bahwa itu ada hubungannya dengan Ye Yuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan menggantikan Xuan Yu dan mengambil jabatan kepala tetua. Selain itu, bahkan tuan kota yang mengawalnya secara pribadi. Yang terkejut tentu saja bukan hanya Ning Ziyuan saja. Yang lainnya juga tercengang. Masalah di kota, penguasa kota tidak pernah menaruh minat pada hal itu. Jika memang ada sesuatu, itu juga He Chong yang bertindak dalam kapasitasnya. Mereka tidak menyangka bahwa kali ini, demi Ye Yuan yang mengambil alih jabatan tersebut, dia benar-benar datang secara pribadi. Melihat Ye Yuan lagi, mereka terkejut lagi. Ye Yuan benar-benar berhasil menerobos. Meskipun auranya tidak bisa dilihat secara kasat mata, tidak diragukan lagi bahwa aura di tubuh Ye Yuan benar-benar merupakan salah satu alam penguasa ilahi. Namun, membiarkan seorang pria yang baru saja menerobos ke alam penguasa ilahi menjadi ketua tetua, itu terlalu dianggap keterlaluan kan? Dengan munculnya Zuo Suji, He Chong mengambil kursi belakang. Tambahkan kursi untuk Ye Yuan, letakkan di sisi kanan Xuan Yu, kata Zuo Suji dengan dingin. Berdasarkan perintah, seseorang segera menambahkan tempat duduk di sebelah kanan Xuan Yu, membiarkan Ye Yuan duduk di sana. Meski hanya isyarat kecil, itu menunjukkan rasa hormat Zuo Suji terhadap Ye Yuan. Ekspresi Ruo Su berkedip-kedip tanpa henti. Dia tidak dapat memahami kemampuan apa yang dimiliki bocah ini untuk benar-benar naik ke atas kepalanya. Zuo Suji melirik semua orang dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, aku tahu banyak orang di antara kalian semua yang bingung, mengapa Ye Yuan harus menjadi kepala tetua. Sebenarnya, Ye Yuan tidak bersedia menjadi kepala tetua ini. Tuan kota inilah yang berulang kali meminta hingga dia bersedia mengambil jabatan itu. Apa?
Tuan kota secara pribadi mengundangnya untuk mengambil jabatan itu. Lelucon yang luar biasa. Apa? Kemampuan apa yang dia miliki? Bahkan jika dia berhasil menerobos, menjadi kepala tetua juga terlalu kuatkan. Aku tidak yakin. Ketika para tetua mendengar kata-kata Zuo Suji, mereka semua sangat terkejut. Seorang bocah nakal yang baru saja menerobos ke alam penguasa ilahi sebenarnya bisa menjadi kepala tetua Menara Pil. Ini juga dianggap terlalu mudah. Mereka semua tidak mengerti mengapa penguasa kota sangat menghargai Ye Yuan. Ruo Su sangat tidak rela dalam hatinya. Xuan Yu menunggangi kepalanya, dia sudah sangat kesal sejak awal. Sekarang, itu berubah menjadi Ye Yuan yang menunggangi kepalanya. Dia tidak bisa mentolerirnya lebih jauh lagi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan kota, ini, aku tidak yakin. Seorang penguasa ilahi yang baru saja menerobos menjadi kepala tetua elang surgawi kita, ini juga menganggap remeh dengan menimbang segala sesuatunya. Zuo Suji meliriknya dan berkata dengan dingin, Kepala tetua, posisi ini selalu dikuasai oleh yang kuat. Kalau tidak, bagaimana cara meyakinkan massa? Mengundang Ye Yuan menjadi kepala tetua tentu saja karena kemampuannya cukup untuk meyakinkan massa. Wajah semua orang mau tidak mau berubah ketika mereka mendengar itu, semuanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Mereka yang hadir semuanya adalah kekuatan utama alkimia Dao. Mereka bukanlah karakter yang mudah dibodohi. Bahkan jika seseorang menyempurnakan pil dewa peringkat 3 hingga menjadi transenden, itu juga tidak berarti bahwa orang tersebut dapat melakukan hal yang sama dengan pil dewa peringkat 4. Sama halnya dengan jalan bela diri, ada jurang pemisah yang besar antara jalan bela diri peringkat 3 dan peringkat 4. Jurang ini memerlukan waktu untuk dijembatani. Pil dewa peringkat 4, seorang alkemis perlu mengintegrasikan kekuatan dunia untuk dapat membentuk pil. Dan teknik yang terlibat di dalamnya sama sekali tidak dapat dimanfaatkan hingga tingkat tertinggi dalam 1 atau 2 hari. Bakat Dao alkimia yang dimiliki Ye Yuan tidak ada tandingannya, jadi tidak ada seorang pun yang meragukan kalau dia bisa membuat pil dewa peringkat 4 sama mengesankannya dengan pil dewa peringkat 3 di masa depan. Tapi, paling banter, Ye Yuan hanya berhasil menerobos dalam beberapa dekade terakhir. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan alchemy Dao yang begitu besar? Ekspresi Ruo Su sangat jelek. Dia berkata dengan suara serius, maksud Tuan Kota adalah kekuatan Dao alkimia Ye Yuan saat ini sudah melampaui kekuatanku. Ruo Su tidak yakin. Aku ingin bersaing dengannya. Zuo Suji tersenyum dan berkata, tidak perlu. Biarkan kamu melihat seseorang, kamu akan mengerti. Zheng Qi. Pada saat ini, sosok di luar aula besar perlahan masuk. Dia adalah Zheng Qi yang sudah lama menghilang. Melihat Zheng Qi, wajah semua orang berubah. Dewa surgawi setengah langkah. Kepala penatua Zheng, dia benar-benar berhasil menerobos. Cedera parah di tubuhnya sudah sembuh. Mungkinkah ini hasil karya Ye Yuan? Ini tidak mungkin. Ketika sekelompok tetua melihat Zheng Qi, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Lupakan bahwa lukanya sudah pulih sepenuhnya, dia bahkan berhasil menerobos. Zheng Qi perlahan melangkah ke aula besar, wajah penurunan di masa lalu telah tersapu bersih dan yang menggantikannya adalah vitalitas yang tak terbatas. Dia menangkupkan tangannya pada Zuo Suji dan He Chong dan berkata, memberi hormat kepada Tuan Kota, Tetua Agung. Zuo Suji perlahan mengangguk dan berkata kepada semua orang, Ye Yuan sudah sepenuhnya menyembuhkan luka tersembunyi Zheng Qi. Lebih jauh lagi, dia bahkan membantunya meningkatkan satu langkah lebih jauh. Dengan kekuatan Ye Yuan, Xuan Yu juga dengan jujur mengakui kekalahannya. Karena itulah dia berinisiatif mengundurkan diri. Apakah kalian semua masih keberatan? Sekelompok tetua saling bertukar pandang, tercengang karena takjub dengan kejadian yang tiba-tiba hari ini. Sebelum datang, mereka bahkan mengejek bahwa Ye Yuan tidak punya wajah untuk bertemu orang. Tapi sekarang, dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia benar-benar menjadi kepala tetua. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Ye Yuan baru saja menerobos dan kekuatannya bahkan sudah mengalahkan Xuan Yu. Kekuatan yang begitu mengerikan, secara alami lebih dari cukup untuk menjadi kepala tetua. Namun, Ruo Su merasa canggung. Melihat tidak ada seorang pun yang berbicara lagi, Zuo Suji berkata dengan dingin, sebenarnya, Ye Yuan awalnya sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penatua dan tidak mau keluar dari masa pensiunnya lagi. Kemarin, aku menemui Ye Yuan untuk berbicara panjang lebar sebelum dia dengan enggan menyetujuinya. Mulai hari ini, Ye Yuan adalah kepala tetua Menara Pil, yang memimpin semua urusan Menara Pil.
Xuan Yu adalah tetua kedua, Ruosu adalah tetua ketiga, dan seterusnya. Selesai berbicara, Zuo Suji berkata kepada Ye Yuan, seluruh pekerjaan menara pil ini akan dipercayakan kepadamu di masa depan. Namun, tugas terpentingmu tetaplah berkultivasi. Bagaimanapun juga, kamu adalah masa depan elang surgawiku. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Kota yakinlah, Ye Yuan punya penilaian di hatiku. Zuo Suji tidak melebih-lebihkan Ye Yuan. Dia benar-benar berbicara sampai rahangnya sakit sebelum meyakinkan Ye Yuan. Bagi Ye Yuan, alasan mengapa dia kembali ke kota kekaisaran elang surgawi adalah karena perjanjian 500 tahun dengan Lier. Ye Yuan masih memiliki perasaan terhadap elang surgawi. Setidaknya, di tempat ini, ada cukup banyak temannya. Selain itu, Ye Yuan juga mengerti bahwa membuat pengecualian untuk mempromosikannya menjadi tetua menara pil pada saat itu tentu saja merupakan niat Zuo Suji juga. Jika bukan ini masalahnya, dia mungkin masih harus menunggu sampai entah kapan harus menemukan Qin Xiao untuk membalas dendam saat itu. Pada akhirnya, dia berhutang budi pada Zuo Suji. Oleh karena itu, itulah mengapa dia setuju untuk mengambil posisi sebagai kepala tetua. Ye Yuan secara alami mengerti bahwa posisi kepala tetua ini tidak mudah. Tapi dia juga tidak keberatan. Ruosu bisa menindas Xuan Yu, tapi jika ingin menindas Ye Yuan, dia masih terlalu kurang. Terlebih lagi, di hadapan kekuatan absolut, taktik apapun sama sekali tidak berguna. Dalam alchemy Dao, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri yang besar. Zuo Suji berkata dengan dingin, secara alami aku bisa menenangkan pikiranku bersamamu. Baiklah, masalah ini aku anggap telah diselesaikan. Selesai berbicara, Zuo Suji dan He Chong langsung pergi, meninggalkan semua orang dengan wajah bingung. Ruosu melirik Ye Yuan dengan dingin, mendengus dingin, dan berbalik, hendak pergi. Berhenti, apa aku menyuruhmu pergi? Ye Yuan berkata dengan dingin. Ruosu tiba-tiba berbalik, matanya memancarkan api saat dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, kamu jangan terlalu sombong. Ye Yuan memandang Ruosu dan berkata dengan dingin, memang benar tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Tidak heran saat itu, Song Qiang, seorang murid, bahkan berani mengangkat hidungnya ke arah tetua ini. Ternyata itu diajarkan dengan baik oleh Hemu. Kata-kata Tuan Kota tadi, mungkinkah kamu tidak mendengarnya? Ruosu sudah sangat marah dan meraung keras, jika orang tua ini ingin pergi, mungkinkah kamu masih bisa berhenti? Selesai berbicara, sosoknya bergerak, langsung berjalan keluar aula besar dengan langkah besar. Tepat pada saat ini, Bulu Dingin dan Zheng Qi bangkit pada saat yang sama, satu kiri dan satu kanan, menghentikan Ruosu. Kekuatan Dewa Surgawi setengah langkah terpancar dari tubuh kedua orang itu. Ekspresi Ruosu akhirnya berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kedua Dewa Surgawi setengah langkah ini adalah teman dekat Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Saudara Bulu Dingin, kamu adalah kepala tetua balai bela diri. Menentang atasan dan menghina prestise wakil kepala tetua, hukuman apa yang harus dijatuhkan? Bulu Dingin tersenyum dan berkata, selain penguasa kota dan tetua agung, otoritas kepala tetua adalah yang terpenting dan tidak boleh dihina. Jika ada pelanggar, lemparkan ke jurang pemurnian Dewa Menara Bela Diri. Jurang pemurnian Dewa adalah ruang terpisah di dalam Menara Bela Diri, tempat yang digunakan khusus untuk menghukum tahanan. Qin Xiao saat ini dipenjara di jurang pemurnian Dewa. Ekspresi Ruosu berubah ketika dia mendengar itu dan menatap Ye Yuan sambil berkata, Ye Yuan, kamu berani. Ye Yuan tertawa saat mendengarnya dan berkata, kenapa aku tidak berani? Hari ini adalah hari pertama penatua ini menjabat dan kamu memberiku langkah pembuka. Jika aku membiarkanmu keluar seperti ini, bagaimana aku bisa tetap menjadi kepala tetua? Saudara Bulu Dingin, Saudara Zheng, jatuhkan dia dan lemparkan dia ke dalam jurang pemurnian dewa selama 3 bulan, untuk menghukumnya. Ye Yuan, tunggu saja. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka setelah menjadi kepala tetua. Suara Ruosu semakin jauh. Kemudian, seluruh aula besar menjadi sunyi, hingga bahkan pin yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Dalam beberapa puluh ribu tahun ini, tidak ada seorang pun yang berani melemparkan Ruosu ke jurang pemurnian dewa sebelumnya. Sekarang Ye Yuan benar-benar melakukannya. Siapakah Ruosu? Dia adalah penanggung jawab kota kekaisaran elang surgawi dalam beberapa puluh ribu tahun ini. Bahkan mantan kepala tetua Zheng Qi juga tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak. Kenyataannya,
Meskipun Zheng Qi memiliki banyak ketidakpuasan terhadap Ruosu di masa lalu, tapi selama ini hanya bisa menelannya dalam-dalam. Bagaimanapun, menara bela diri memiliki banyak area di mana mereka perlu meminta bantuan menara pil. Bahkan jika Xuan Yu menjadi kepala tetua, situasi seperti ini masih tidak berubah sedikit pun. Bulu dingin tidak senang dengan Ruosu, tapi dia juga tidak berani melakukan apapun padanya. Tapi hari ini, gerakan Ye Yuan terlalu kejam. Tinggal 3 bulan di jurang pemurnian dewa, waktunya tidak lama, tapi hukuman ini sangat buruk. Lebih penting lagi, bagi Ruosu, orang penting dan berkuasa seperti ini, itu hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dia bisa tetap menunjukkan wajahnya kepada orang lain setelah keluar? Kelompok tetua semuanya menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihat Ye Yuan. Semua orang mengatakan bahwa pejabat baru akan membuat perubahan drastis pada sebuah organisasi setelah mengambil alih, tapi perubahan ini juga dilakukan terlalu agresif. Kita harus tahu, prestis Ruosu di Kekaisaran Elang Surgawi sangat tinggi. Kekuasaannya bahkan sangat dalam dan sulit untuk diatasi. Ingin menggunakan satu hukuman di jurang pemurnian dewa untuk mencabut pasukannya, ini tidak mungkin. Para tetua di sisi Ruosu semuanya menggunakan ekspresi sombong saat melihat Ye Yuan. Kepala tetua yang baru diangkat ini masih terlalu minim pengalaman, berpikir bahwa hal itu dapat menjatuhkan Ruosu. Tapi Ye Yuan tidak memiliki kepedulian terhadap ini. Duduk di kursi kehormatan, dia melirik sekilas ke semua orang dan membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, jika seseorang berani menentang atasannya, kejahatannya akan sama dengan yang dilakukan Ruosu. Selain itu, penatua ini baru saja menjabat, tentu saja aku harus memberikan beberapa manfaat kepada semua orang. Mulai hari ini, dalam waktu 3 bulan, semua tetua dapat mengandalkan poin kontribusi mereka untuk menemuiku guna menyempurnakan pil obat. Kalian semua juga bisa memurnikan pil untuk juniormu. Ketika Ye Yuan selesai berbicara, dia menyadari bahwa reaksi para tetua ini sangat acuh tak acuh. Tidak ada seorang pun yang berinisiatif datang menemuinya untuk memurnikan pil. Tapi mengenai situasi seperti ini, Ye Yuan sudah lama menduganya. Ruosu sudah mengakar terlalu dalam di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Para tetua ini, terlepas dari apakah para tetua menara pil atau menara bela diri, semuanya tidak berani menyinggung perasaannya. Masih belum diketahui siapa yang akan mendapatkan supremasi, bagaimana mereka berani memilih tim dengan mudah. Pada saat ini, Ning Ziyuan yang selama ini terdiam tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Ye Yuan dengan ekspresi bersemangat, "Kepala tetua, saya ingin tahu apakah Anda dapat memperbaiki pil pemisah ruang Tenghai." Ye Yuan melirik Ning Ziyuan dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang melangkah maju saat ini sebenarnya adalah dia. Semua orang tahu, melangkah maju pada saat ini sama dengan berselisih total dengan Ruosu. Tapi, kalau dipikir-pikir, Ye Yuan juga merasa lega. Dibandingkan berselisih dengan Ruosu, Ning Ziyuan jelas lebih menghargai peningkatan kekuatannya sendiri. Mencapai kondisi Ning Ziyuan saat ini, pil obat yang mampu membuatnya berkembang tidak banyak lagi. Dan pil pemisah ruang Tenghai ini adalah salah satunya. Mencapai alam dewa surgawi, peningkatan kekuatan bukan hanya seberapa banyak esensi ilahi yang dikumpulkan lagi. Yang mereka anggap lebih tinggi adalah mengembangkan alam roh. Ning Ziyuan telah berhenti di alam penguasa ilahi lapisan ke-8 selama bertahun-tahun, gagal menerobos menjadi penguasa ilahi lapisan ke-9 untuk waktu yang lama. Dia juga telah menemui Ruosu untuk menyempurnakan pil pemisah ruang Tenghai sebelumnya. Tapi Ruosu mencoba menyempurnakannya beberapa kali dan semuanya gagal. Ini adalah pil obat tingkat kesulitan 7. Bahkan untuk Xuan Yu dan Ruosu, tingkat keberhasilan pemurniannya juga sangat rendah. Ye Yuan melirik Ning Ziyuan dan berkata dengan dingin, "Kumpulkan obat-obatan roh dan temui aku besok." Baiklah, semuanya bubar. Ning Ziyuan licik dan penuh perhitungan dan jarang begitu bersemangat. Tapi sekarang, wajahnya malah tampak agak memerah karena gelisah. Penatua Ning, Anda benar-benar percaya bahwa dia dapat menyempurnakan pil pemisah ruang Tenghai. Pada saat itu, jika dia tidak bisa memperbaikinya, keluarga Ning Anda akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Semua tetua ini datang ke depan Ning Ziyuan, mengungkapkan simpati mereka dan berbangga atas kemalangannya. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa memurnikan pil pemisah ruang Tenghai. Faktanya, mereka bahkan tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa menyembuhkan Zheng Qi.
Sebagian besar dari mereka menebak-nebak jika Ye Yuan mendapatkan harta karun tertinggi yang mengisi kembali esensi dan vitalitas saat bepergian keluar, itulah cara yang membuat Zheng Qi hidup kembali, bahkan menerobos belenggu. Mengatakan bahwa Ye Yuan memurnikan pil obat dengan tingkat kesulitan tinggi, mereka benar-benar tidak percaya. Terhadap hal ini, Ning Ziyuan hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Dengan adanya Ning Tianping, pemahamannya terhadap Ye Yuan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang bodoh ini. Di hari kedua, Ning Ziyuan memang datang mencari Ye Yuan. Ye Yuan melihat bahwa dia agak ragu-ragu dan berkata dengan dingin, "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, aku tidak suka bertele-tele." Ning Ziyuan sedikit malu ketika dia berkata, "Kepala tetua, seperti ini, ada beberapa orang di klan kami yang mendengar bahwa kepala tetua secara pribadi dapat memurnikan pil, dan semua ingin meminta pil dari Anda." Ye Yuan melirik Ning Ziyuan. Pihak lain tidak bisa menahan perasaan bersalah, seolah-olah ketahuan oleh Ye Yuan. Anggota klan keluarga Ning akan meminta pil darinya. Ini mungkin Ning Ziyuan yang memutuskan semuanya sendiri kan? Dia ingin meningkatkan kekuatan klan keluarga dan juga takut menyinggung Ye Yuan, itu sebabnya dia mengatakannya seperti ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Karena aku sendiri yang berjanji, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, kamu meninggalkan semua obat-obatan roh, poin kontribusi akan dikurangi darimu. 5 hari lagi, datanglah untuk mengambil pilnya." Saat Ning Ziyuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, "Terima kasih banyak, kepala tetua." Setelah Ning Ziyuan pergi, Ning Tianping memperlihatkan sosoknya dan mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan sambil membungkuk, "Terima kasih banyak, Yang Mulia, karena tidak mempertimbangkan pelanggaran sebelumnya, dan memurnikan pil untuk anggota keluarga Ning." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kepala keluargamu ini banyak membantuku kali ini. Kalau tidak, kebuntuan ini akan sangat sulit diselesaikan." Ning Tianping tersenyum dan berkata, "Itu adalah amal yang mulia untuk keluarga Ning." Dengan kesempatan ini di hadapannya, kepala keluarga secara alami lebih menghargai masa depan keluarga Ning. Kepala keluarga telah terjebak menjadi penguasa ilahi lapis ke-8 selama puluhan ribu tahun dan selalu tidak mampu menerobos. Begitu kesempatan ini terlewatkan, akan sulit baginya untuk menerobos. Dengan kelihayannya, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan ini? Ye Yuan mengukur Ning Tianping dan berkata sambil mengangguk, "Kultivasimu baru-baru ini, tingkat kemajuannya cukup bagus." Ning Tianping tersenyum dan berkata, "Apakah Yang Mulia memuji diri sendiri? Ini semua berkat pil obat Yang Mulia. Setelah Yang Mulia berhasil menjadi Dewa Alkimia Bintang 4, pil obat yang dimurnikan bahkan lebih ajaib lagi. Kultivasi saya berkembang pesat. Dengan kecepatan ini, saya mungkin bisa menyerang alam penguasa ilahi lapis kelima dalam waktu kurang dari 50 tahun." Beberapa hari ini, Ye Yuan memurnikan beberapa pil obat untuk Ning Tianping. Ning Tianping memakan pil dewa peringkat 4 biasa itu seperti menelan ramuan ajaib, kekuatannya meningkat dengan pesat. Sekarang, dia sudah menjadi penguasa ilahi lapis keempat tingkat menengah. Kecepatan kultivasi ini bisa dinilai mengerikan di alam penguasa ilahi. Segera, waktu 1 bulan berlalu, seluruh kota kekaisaran elang surgawi bergejolak dalam semalam. Tetua klan keluarga Ning yang merupakan penguasa ilahi lapis ke-6, Ning Changhai, berhasil menerobos menjadi penguasa ilahi lapisan ke-7. Tetua klan keluarga Ning lainnya yang merupakan penguasa ilahi lapis ke-5, Ning Zongkai, juga berhasil menerobos, menjadi penguasa ilahi lapisan ke-6. Patriark keluarga Ning, Ning Ziyuan, akhirnya berhasil menembus kemacetannya, menjadi penguasa ilahi lapis ke-9. Berita demi berita menggemparkan seluruh kota, menyapu seluruh kota kekaisaran elang surgawi seperti angin. Seolah-olah dalam semalam, seluruh keluarga Ning naik. Para tetua klan keluarga Ning yang duduk-duduk menunggu kematian, tanpa harapan untuk menerobos, sebenarnya semuanya berhasil menerobos. Berita ini terlalu mengejutkan. Tentu saja, yang paling mengejutkan adalah terobosan Ning Ziyuan. Apa yang dimaksud dengan penguasa ilahi lapis ke-9? Itu berarti berdiri di puncak kota kekaisaran. Selain pembangkit tenaga dewa surgawi, penguasa ilahi lapis ke-9 adalah yang terkuat. Selain itu, setelah menjadi penguasa ilahi lapis ke-9, itu juga berarti bahwa Ning Ziyuan memiliki kesempatan untuk menyentuh alam dewa surgawi yang tinggi itu. Tidak peduli berhasil atau tidak, setidaknya dia memiliki kualifikasi ini. Di kota, berapa banyak yang memiliki kualifikasi seperti itu? Semua pusat kekuatan di kota kekaisaran sedang mendiskusikan masalah ini.
Bagi seniman bela diri alam penguasa ilahi, apalagi yang lebih menarik daripada menerobos. Oleh karena itu, di dalam klan keluarga besar, mereka semua menjadi kacau balau. Terutama di kalangan keluarga tetua, keadaan menjadi kacau balau. Para tetua klan semuanya menyalahkan para leluhur. Mengapa mereka tidak pergi dan meminta pil dari kepala tetua Ye Yuan? Di kediaman keluarga Si, beberapa orang tua menunjuk ke hidung Si Feng dan memarahinya. Si Feng dan Ning Ziyuan bisa dikatakan sebagai dua pahlawan yang hidup berdampingan. Keduanya adalah pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ke-8, keduanya menempati posisi yang sangat penting dalam asosiasi tetua. Keluarga Si dan keluarga Ning juga diam-diam berkompetisi selama ini. Si Feng dan Ruo Su berjalan sangat dekat, jadi mereka selalu menekan keluarga Ning. Dalam hal ini, Si Feng memilih untuk berdiri di sisi Ruo Su tanpa ragu-ragu. Hari itu, penampilan Ning Ziyuan yang sangat sopan, Si Feng masih sangat meremehkan ketika melihatnya, bahkan agak meremehkan sikap Ning Ziyuan yang merendahkan diri. Di hadapannya, dia tidak ragu-ragu menegur Ning Ziyuan karena sikapnya. Tapi siapa yang tahu bahwa hanya waktu 1 bulan berlalu, dan kemudian Ning Ziyuan benar-benar langsung menerobos, menjadi pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ke-9. Si Plus Feng benar-benar terkejut dengan berita ini. Tapi dia belum sadar kembali dan sekelompok tetua klan memblokirnya dengan erat, semuanya menunjuk ke hidungnya dan memarahi. Si Plus Feng, bagaimana kamu melayani klan sebagai kepala keluarga? Si Plus Feng, kamu juga keterlaluan. Kepala tetua Ye Yuan secara pribadi diundang oleh Tuan Kota, tapi kamu sebenarnya tidak memberinya muka. Para tetua klan ini semuanya adalah tokoh yang sangat tua. Banyak dari mereka adalah orang tua Si Plus Feng. Memarahinya sama sekali tidak aneh, mereka tidak memberinya muka sama sekali. Si Plus Feng dimarahi sampai wajahnya berubah menjadi hijau, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang tua ini tidak memiliki kemampuan lain dan hanya tahu bagaimana mengatakan ini dan itu sepanjang hari. Baiklah, tahan dulu. Sesepuh, bukankah saya sedang memikirkan cara untuk memperbaikinya di sini? Si Plus Feng menepisnya cukup lama, akhirnya mengusir orang-orang tua ini. Tapi dia merasakan kepalanya juga sakit. Saat ini, perkembangan situasi kota jauh melebihi imajinasinya. Langkah ini benar-benar menggemparkan. Bisa dibayangkan kalau saat ini, ambang pintu kediaman ketua tetua Ye Yuan sudah diinjak-injak hingga rata. Si Plus Feng akhirnya mengerti kenapa Ye Yuan berani melemparkan Ruo Su langsung ke jurang pemurnian dewa. Dia mendasarkannya pada keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Tanpa kemampuan sejati, jangan pergi dan lakukan apa yang tidak dapat Anda capai. Ye Yuan dan Xuan Yu berjalan sangat dekat, jadi mustahil untuk tidak mengetahui seberapa besar kekuatan Ruo Su di kota kekaisaran ini. Namun dia masih berani mengambil alih posisi kepala tetua ini. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki ketergantungan. Apa yang Ye Yuan butuhkan hanyalah sebuah titik terobosan. Untungnya, keluarga Ning menjadi titik terobosan ini. Si Plus Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia bereaksi terlambat setelah itu terjadi. Memikirkan hal ini sekarang sudah terlambat. Satu kesalahan langkah, dan setiap langkah selanjutnya juga akan salah. Batas waktu yang diberikan oleh Ye Yuan hanya 3 bulan. Sekarang, 1 bulan telah berlalu. Dalam waktu 2 bulan ke depan, akan ada banyak keluarga yang memeras otak mereka, ingin memperjuangkan tempat ini. Waktunya terlalu singkat, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk mengerahkan seluruh energinya pada satu keluarga seperti keluarga Ning. Saat ini, inisiatif sudah sepenuhnya berada di tangan Ye Yuan. Untuk siapapun dia ingin memurnikan pil, dia akan memurnikan pil. Siapapun yang merusak pemandangan, dia bisa sepenuhnya menyingkirkanmu. Si Plus Feng menghela nafas, perlahan berdiri, dan berjalan menuju istana Ye. Benar saja, pos jaga istana Ye sudah penuh dengan orang. Dengan keramaian seperti itu sudah bisa membuka kedai teh. Tapi, wajah semua orang terlihat khawatir, tampak seperti tahanan yang menunggu persidangan. Biasanya, ketika semua orang melihat Si Plus Feng, mereka pasti akan langsung menyapa. Tapi hari ini, tidak ada satu orang pun yang benar-benar peduli padanya. Si Plus Feng melihat seorang tetua yang berhubungan baik dengannya dan bertanya, "Saudara Zhao, siapa yang menjadi ketua pertemuan?" Orang ini bernama Zhao Yibin, kepala keluarga Zhao. Ketika Zhao Yibin mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Si Plus Feng, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia berkata, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bukankah itu semua keluarga Ning, sekelompok bajingan itu?
Lihat betapa sombongnya mereka. Saat dia mengatakan ini, yang lain langsung meledak. Zhao Yibin, jika kamu ingin menyinggung kepala tetua, jangan membuat masalah bagi kami. Ya, keluarga Ning adalah favorit kepala tetua saat ini. Apa salahnya menjadi sedikit sombong? Bukankah hatimu merasa sakit melihat kultivasi Ning Changhai mengejarmu? Satu orang, satu teguk ludah, mereka bisa langsung menenggelamkan Zhao Yibin sampai mati. Namun, Zhao Yibin tidak berani kehilangan kesabarannya, segera menyadari kehilangan ketenangannya dan meminta maaf kepada semua orang, semuanya, tenangkan amarahmu. Tolong maaf, ini semua salah Zhao. Hanya setelah meminta maaf barulah kemarahan semua orang mereda. Ketika Si Plus Feng melihat pemandangan ini, dia langsung tercengang. Saraf semua orang sudah begitu sensitif. Siapa yang tahu bahwa Zhao Yibin menatap tajam ke arah Si Plus Feng dan berhenti berbicara. Si Plus Feng tidak bisa berkata-kata. Baru sekarang dia tahu kejutan seperti apa yang ditimbulkan oleh terobosan kolektif keluarga Ning kepada semua orang. Sekarang, semua orang takut menyinggung Ye Yuan dengan mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat ini, Ning Ziyuan membawa sekelompok orang tua dan segera keluar dari istana Ye. Saat Ning Ziyuan melihat Si Plus Feng, dia tertawa puas dan berkata, Si Plus Feng, apa yang kalian semua katakan kepadaku hari itu? Merendahkan diri dan mengibaskan ekorku. Sekarang, bahkan jika kamu merendahkan diri di tanah dan mengibaskan ekormu, kepala tetua mungkin juga tidak akan memberimu kesempatan ini. Hahaha. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a